Oke, daftar sebaran frekuensi. Jadi gini ya, pada subbab sebelumnya lo udah mempelajari bagaimana cara mendaftar suatu data statistik yang jumlahnya cukup kecil, relatif kecil gitu ya. Contohnya, misalkan gue punya data 5, 4, 7, 6. Mendaftarnya gimana? Yaitu kita urutkan dari kecil ke besar, seperti ini ya. Mudah sekali. Nah, sekarang gue mau ngajak lo untuk mendaftar suatu data yang jumlahnya terlalu besar sehingga apa? Sehingga lo nggak bisa mendaftar kayak tadi. Contohnya, misalkan gue punya 100 data misalkan tentang apa ya? Tentang berat badan siswa misalkan. Nah, gue nggak mungkin mendaftar ini satu persatu semuanya gitu ya. Apalagi kalau ada yang berat badannya deket-deket. Ada yang 42,5, ada yang 42,6, terlalu dekat, atau ada yang 60,5, 60,9. Ini akan membuat pendaftaran tidak efisien kalau misalnya gue daftar satu persatu. Nah, akhirnya gue punya salah satu solusi nih untuk mendaftar data yang seperti itu. Misalkan gue daftar bentuk tabel. Nah, contoh bentuk tabel nih seperti ini. Nah, kayak gini. Jadi ada berat dalam kilogram. Nah, ada banyak siswa. Nah, ini kayak gini ya. Jadi ini disebut kemunculan. Jadi cara bacanya gini. Oke, yang beratnya 40 sampai 40 kilogram, 44 kilogram, ada 5 siswa. Yang beratnya 45 sampai 49 kilogram, ada 18 siswa dan seterusnya gitu ya. Oke, cara mendaftar ini tentunya lebih efisien daripada lo mendaftar satu persatu. Ada 40, misalkan 41, terus kemudian 42, 2 setengah, terus 43. Nah, ini ada 5 orang kan ya. Misalkan data aslinya kayak gini. Lebih enak kan kalau kita daftar seperti ini, kayak gitu ya. Oke. Oke, sekarang pertanyaan. Apakah ini satu-satunya cara mendaftar yang jumlahnya besar gitu ya? Apakah hanya dalam bentuk tabel? Enggak juga ya, banyak sekali caranya. Contohnya lagi nih, gue pengen ngasih dalam bentuk histogram. Oke, bentuk yang sebelah kanan ini sebenarnya mewakili data yang sama dengan tabel yang sebelah kiri. Sama aja, hanya saja yang kanan ini dalam bentuk histogram namanya ya. Yang kiri ini dalam bentuk tabel. Kayak gitu, oke? Sama aja, bisa dilihat di sini ya. Untuk kelas 40 sampai 44, ini namanya panjang kelas ya. Kelas yang itu besar, banyak datanya ada 5. Kalau di sini disebutnya frekuensi ya, sama aja. Banyak siswa artinya frekuensi. Ini katanya ada 5 gitu ya. Kemudian untuk kelas 45 sampai 49, di sini ada berapa? Ada 18. Di sini ada 42. Terus di sini ada 20. Di sini ada 9. Kemudian di sini 6 gitu ya. Pokoknya seperti itu, oke? Jadi dia hanya penyajiannya aja yang berbeda. Esensinya sama. Oke. Kemudian selain ada histogram, ada lagi yang namanya poligon. Poligon itu gimana? Nah, poligon tuh cuman gini doang. Kayak gini, set, gue tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini, tarik garis ke sini. Nah, ini namanya poligon. Oke. Konsepnya sama juga, sama aja. Menunjukkan bahwa di sini nilainya 5, di sini 18, 42, 20, 9 dan 6 dan seterusnya. Jadi nggak ada bedanya gitu ya. Hanya beda cara penyajiannya aja. Yang batang ini namanya histogram, yang garis ini namanya poligon, dan ini adalah tabel. Oke, selain tiga ini sebenarnya ya bisa aja macam-macam cara, tergantung cara kamu ingin bagaimana dalam merepresentasikan suatu data gitu ya. Oke, jadi segitu aja untuk daftar sebaran frekuensi.